Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbatin dari SMA Negeri 1 Bungku, Kabupaten Morowali. Dewan Juri yang terhormat, pada pagi hari ini saya akan membahas tentang mosi yang berjudul Dewan ini akan menyensor berita bohong atau hoaks, di mana di era digital informasi dapat menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial, seperti penyebaran berita hoaks. Nah, saat ini hoaks masih banyak beredar meskipun telah ada dua upaya dari pemerintah, yaitu yang pertama klarifikasi dan juga literasi digital. Tetapi dua upaya yang dilakukan pemerintah ini tidak benar-benar berhasil menekan angka laju dari penyebaran hoaks ini. Nah, karena biasanya penyebaran berita hoaks lebih cepat menyebar dan ditangkap masyarakat dibandingkan klarifikasi dan literasi digital yang dilakukan pemerintah. Nah, kita lanjut, Dewan Juri yang terhormat. Ada 4 tujuan dari kebijakan penyensoran hoaks ini. Yang pertama yaitu melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan. Yang kedua, mencegah kerugian sosial, ekonomi, dan politik akibat hoaks. Yang ketiga, mewujudkan ruang informasi yang sehat, aman, dan juga berdasarkan dengan fakta. Yang keempat, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dewan Juri yang terhormat, kita lanjut ke argumen saya yang pertama, yaitu hoaks menimbulkan dampak nyata yang berbahaya. Nah, di mana hoaks bukan sekedar informasi yang salah, tetapi juga dapat menghasilkan konsekuensi yang nyata. Berita bohong tentang kesehatan misalnya dapat menyebabkan masyarakat mengambil keputusan yang salah. Dewan Juri yang terhormat, kita lanjut ke argumen yang kedua, yaitu negara berkewajiban melindungi kepentingan publik. Salah satu fungsi negara adalah melindungi warga negara dari berbagai ancaman, termasuk ancaman informasi. Negara sangat harus membatasi hingga menghentikan laju penyebaran dari hoaks itu sendiri. Nah, Dewan Juri yang terhormat, kita lanjut ke argumen yang ketiga, yaitu penyensoran hoaks lebih efektif daripada klarifikasi setelah penyebaran hoaks itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, dalam banyak kasus, klarifikasi datang terlambat setelah hoaks terlanjur menyebar luas, di mana masyarakat cenderung lebih mudah mengingat informasi pertama yang diterima daripada koreksi yang datangnya terlambat. Maka dari itu, langkah penyensoran hoaks ini yang dilakukan pemerintah dapat mencegah dampak negatif sebelum terjadi dan mengurangi penyebaran informasi palsu secara signifikan. Dewan Juri yang terhormat, saya akan memaparkan salah satu contoh nyata dampak dari hoaks itu, yaitu dapat kita lihat saat pandemi COVID-19, berita bohong mengenai vaksin dan pengobatan menyebabkan sebagian masyarakat menolak langkah kesehatan yang telah terbukti secara ilmiah. Ini menunjukkan bahwa hoaks bukan sekedar kesalahan informasi, tetapi dapat mengancam keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan penyensoran berita bohong yang telah terbukti tidak benar. Kemudian, Dewan Juri yang terhormat, saya akan memaparkan kembali apa itu hoaks. Hoaks adalah informasi yang tidak benar atau tidak berdasarkan dengan fakta yang disebarkan kepada masyarakat sehingga menimbulkan kesalahpahaman, kepanikan, dan juga keputusan yang keliru. Nah, Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai tim pemerintah percaya bahwa penyebaran atau penyensoran berita bohong merupakan langkah yang sah, perlu, dan proporsional untuk melindungi masyarakat. Hoaks juga telah terbukti menimbulkan kerugian yang nyata, dimulai dari mengancam stabilitas sosial dan menyesatkan publik. Nah, salah satu contoh penyebaran hoaks yang dapat terjadi di lingkup masyarakat yaitu penyebaran daripada hoaks yang menyatakan salah satu kandidat melakukan penyebaran uang atau penyetoran suap kepada masyarakat untuk mendapatkan suara yang lebih banyak daripada kandidat yang lain. Nah, pada faktanya sebenarnya hal itu tidak benar-benar terjadi, tetapi masyarakat sudah mendapatkan
informasi itu terlebih dahulu dan masyarakat mengingat informasi itu karena informasi tersebut yang pertama didengar oleh masyarakat. Nah, bagaimana penyebaran hoax tersebut dapat betul-betul menyebabkan dampak yang namanya kesalahpahaman dan juga kepanikan bagi salah satu kandidat yang tidak melakukan kebohongan tersebut. Nah, saya sangat-sangat percaya dan juga mendukung Dewan untuk menyensor berita bohong atau hoaks karena banyak sekali menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat dan juga individu mungkin, dan banyak sekali dampak negatif yang diberikan oleh hoaks ini sendiri daripada dampak positifnya. Nah, bagaimana hoaks itu betul-betul berdampak negatif bisa kita lihat pada banyaknya contoh kasus yang terjadi akibat dari penyebaran hoaks itu sendiri. Bagaimana dapat merugikan individu, masyarakat maupun pemerintahan itu sendiri. Nah, dalam hal penyebaran hoaks banyak sekali dampak yang terjadi selain dari masyarakat ataupun pihak tertentu yang mendapati dampak negatif tersebut, pemerintah juga mendapat dampak negatif tersebut. Seperti misalnya ada penyebaran hoaks bahwa pemerintah menerapkan wajib militer kepada seluruh warganya, padahal itu hanya hal yang bohong. Nah, saya sebagai tim pemerintah dengan kepentingan umum dan terciptanya ruang informasi yang sehat, dengan ini, saya sebagai tim pemerintah kembali menegaskan mendukung mosi yang berjudul Dewan ini akan menyensor berita bohong atau hoaks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.